Dan tentunya terima kasih kepada seluruh tim kampanye nasional Prabowo Gibran yang telah bekerja keras mensupport penuh Bapak Prabowo Subianto dan juga Mas Gibran. Dan marilah kita sama-sama bergembira bersama Pak Prabowo, Mas Gibran untuk bertanya bersama-sama. Ya. Bukan hura-hura, Ya. bukan Joget-joget. joget-joget, pertarungan ya. Jadi Omon-omon gitu ya. ya, Legislatif ratusan triliun. Kemudian DPRD juga ratusan triliun. Iya kan? Kemudian seluruh gubernur seluruh Indonesia, pilkada ratusan, bisa ratusan triliun juga. untuk apa? Pilkada juga begitu. ya untuk apa? Nah, betul. Toh menghasilkan maling-maling juga. Iya. Jadi itu perusakan negara, sistem liberal pemilu yang hari ini berjalan, itu menghasilkan orang-orang yang tidak jujur. Dan Orang-orang kualitasnya rendah. Rendah, kualitasnya rendah. Mas Onggo. Omon-omon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Caong wabarakatuh. atau Fatur Rahman Fadli ya. Sudah berapa minggu ini kita belum jumpa lagi ya, baru ini kita coba untuk bahas satu tema yang menarik yang saya kira amat menarik terkait dengan pernyataan Ketua Umum Partai Gerindra yang juga Presiden terpilih Prabowo Subianto beberapa waktu yang lalu dalam sebuah forum ekonomi secara regional waktu itu, sekitar 2 bulan yang lalu, ketika itu MK masih berproses tapi dia sudah dinyatakan sebagai pemenang oleh hitungan lembaga survei maupun yang lain. Ya, KPU-nya belum, KPU-nya sudah. Yang dia mengatakan demokrasi kita tuh rumit dan melelahkan. Ya. Dia juga berkeluh kesah, dia sudah 4 kali mengikuti pemilu ini, Pak Prabowo. Dan hari ini, saudara sekalian, kita saksikan melalui berpemberitaan. Jadi kita ambil referensinya dari Kompas. Kompas yang dimuat di media online ya, kompas.com. Itu di Sekjen Gerindra Mujani mengatakan bahwa mungkin ke depan itu sebagai sebuah ide, baru masih tahap sebuah ide sekali lagi, karena tapi ide itu diduga berasal dari pikiran Pak Prabowo sebelumnya, yang bahwa demokrasi kita itu terlalu mahal, intinya terlalu mahal, melelahkan kan demokrasi kita. Dan kita tahu bahwa penerapan sistem demokrasi kita itu kan variatif di seluruh negara. Ada yang langsung, ada yang parlementer, itu demokrasi juga. Melalui wakil-wakil di parlemen untuk memilih presiden dan wakil presiden, kepala daerah dan lain sebagainya. Dan termasuk juga varian demokrasi itu kan banyak sekali, bukan cuma soal prosedur di pemilihan pimpinan di ini ya. Soal penegakan HAM, soal perlakuan yang keadilan, kemanusiaan dan sebagainya. Itu kan muatan juga dari demokrasi sebuah negara yang mengambil model demokrasi itu ya. Nah, pernyataan Mujani yang mungkin sebelum kita lanjut, biar kita bacakan sedikit biar itu ya. Biar lebih jelas pernyataan Sekjen Gerindra ya, Pak Mujani ini ya. Misalnya dengan judul hari ini di Kompas itu, kompas.com itu 12 Mei. Dengan judulnya begini, Gerindra dorong penyederhanaan demokrasi Indonesia. Titik 2, rakyat tak harus berhadapan dengan TPS. Itu pernyataannya yang dikutip dari pernyataan Sekjen Gerindra Pak Mujani. Baiklah, coba kita bacakan sedikit saudara sekalian pernyataan Gerindra sebagai titik start dari pembahasan kita dengan Direktur Eksekutif IDR ya, Pak Fatur Rahman Fadli. IDR itu
Indonesian Development Research. Nah, di sini di Sekjen Gerindra mengatakan kita cari solusinya bagaimana demokrasi itu bisa lebih sederhana sehingga rakyat tidak terus berhadapan dengan TPS, maksudnya tempat pemungutan suara. Nah, kemudian Mujani melanjutkan bahwa wacana ini merupakan ide dari ketua umum partainya yang juga merupakan presiden terpilih Prabowo Subianto. Nanti kan benar kan seperti yang dia pernah dia ungkap beberapa bulan yang lalu setelah pemilu. Prabowo diketahui pernah mengungkapkan bahwa demokrasi Indonesia itu sangat melelahkan. Nah, ia berbicara pada acara Mandiri Investment Forum, ya, acara Mandiri Investment Forum MIF ya 2024 yang mengangkat tema Driving Through Transition di Jakarta Pusat. Ya. Nah, saya kira kemudian Pak Mujani melanjutkan bahwa ya misalnya begini, kata kita baru saja menyelesaikan pemilu legislatif dan pemilu presiden. Sekarang kita harus menyiapkan pilkada provinsi dan kabupaten kota, bahkan nanti akan ada pilkades. Jadi itu disebut sangat melelahkan. Betul. Saya kira itu intinya ya, saudara sekalian. Ya. Dan kita coba tanyakan ke Bang Fatur Rahman ini sebagai seorang akademisi, pernyataan ini arahnya kemana? Apakah nanti ke depan presiden itu wakil presiden dipilih atau dikembalikan lagi seperti Undang-Undang Dasar 45 asing seperti zaman Pak Harto dan sebelumnya dipilih melalui MPR, demikian juga pilkada dipilih DPRD atau gimana? Menurut analisa apa untung rugi karena itu pilihannya? Ya, saya kira itu menarik ya, ide menarik. Dan kalau saya pribadi ya setuju ya. Setuju. Bukan setback itu, bukan setback, tetapi Republik ini harus dikelola dan ditata ulang sebagaimana isyarat pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Jadi kita harus kembalikan bangsa ini on the right track. Jadi the founding fathers kita itu menginginkan demokrasi yang tumbuh dan berkembang di sini adalah demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila itu demokrasi perwakilan. Perwakilan seperti ya, perwakilan. Di pasal 4 ayat sila keempat. Sila keempat itu ya. Iya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Ya. Bukan hura-hura. Ya. Bukan joget-joget. Joget-joget. Pertarungan ya. Jadi omon-omon gitu ya. Ya. Yang bermusyawarah itu orang yang memiliki hikmah dan punya pandangan, kecerdasan. Terdidik. Bukan semua orang disuruh menentukan arah negara. Dan mereka tidak tahu siapa pemimpinnya layak atau tidak. Iya itu. Kan yang harus bermusyawarah itu orang yang memiliki kualifikasi, Pak. Iya. Dia berpendidikan baik, ya kan? Rakyat di DPR. Tahu tentang masa depan bangsanya, baik dan buruknya, efeknya. Bisa menilai pemimpin itu bisa secara cerdas menilai ya, bagus atau tidak gitu. Jadi yang berkumpul itu kan orang-orang perwakilan yang penuh hikmah. Yang dia berorientasi pada hikmah, bijaksana, dan mereka lah bermusyawarah. Bukan orang-orang di jalanan disuruh menentukan arah negara. Iya. Jadi negeri ini sudah over liberal. Betul. Sangat liberal ini. Dan itu harus segera dikembalikan. Dan banyak ormas-ormas yang sudah setuju, terutama FKPPI, ya, TNI juga, forum PABRI itu juga setuju dengan usulan itu. Mungkin juga yang dipimpin Leano, Pemuda Pancasila, misalnya. Mungkin juga yang lain akan ikut. Karena begini, kerusakan selama reformasi ini, ya, integrasi sosial yang dulu diciptakan, ya selama masa Orde Baru gitu kan, kohesivitas sosial ini berantakan dikarenakan hiruk pikuk pemilu yang tiada henti, sehingga kita tidak konsentrasi pada pembangunan, tetapi bertikai dari hari ke hari, bertikai dari bulan ke bulan, dan kampanye presiden yang terlalu panjang itu kemudian melelahkan sekali. Betul, Prabowo. Anggarannya tidak kecil gitu ya. Anggarannya juga dia murah-murah. Bayangkan kalau sekian triliun itu dibangunkan sekolah, ya, negeri yang bagus, atau memberi gizi, tunjangan gizi bagi rakyat kita, bisa, Pak. Kemiskinan kita bisa cepat gitu ya. Bagaimana kemudian
orang-orang antara profesor dan orang-orang yang tidak sekolah itu nilainya sama? Ya. Ini Bayangkan sangat tidak misalnya- bijaksana. Biasanya pemilihan langsung ya, pemilihan langsung yang di mana rakyat diberi daulat sepenuhnya untuk menentukan itu ya, Ya. terdidik maupun tidak terdidik gitu Ya. ya. Dengan biaya yang mulai dari presiden ratusan triliun, Ya. legislatif ratusan triliun, kemudian DPRD juga ratusan triliun, iya kan? Kemudian seluruh gubernur seluruh Indonesia, pilkada ratusan, bisa ratusan triliun Ya, juga. untuk apa? Pilkada juga begitu. Ya untuk apa? Nah, betul. Toh menghasilkan maling-maling juga. Iya, iya. Kenapa? Karena tidak dibangun satu sistem yang politik yang sederhana sehingga dia bisa dikontrol, ya kan? Kalau misalnya dipilih oleh DPRD, dipilih oleh MPR, kan kita menuntutnya ke DPR. Kamu Ya, demokrasi milih. demokrasi tidak langsung ya, lah ya. tidak langsung. Itu perwakilan, itu demokrasi tidak langsung. Perwakilan. Itu demokrasi perwakilan, Iya. representativeness. Iya. Di dalam demokrasi di dalam- juga model Iya, demokrasi banget. Apalagi Iya. orang yang terdidik sarjana itu baru 13%. Selebihnya itu masih SMP kelas 2 apa kelas 3 gitu. Jadi kita harus menginsafi benar dalam memanage politik negara ini. Tidak bisa semua orang berpikir politik. Karena politik itu untuk orang-orang pintar. Jadi Pak Fatur Rahman yakin bahwa ini gagasan Prabowo seperti Gerindra seperti ini, itu kemungkinan besar ketika Prabowo, salah satu agenda politik Prabowo itu ketika setelah dilantik, Ya. itu kemungkinan mengembalikan itu. Orientasinya akan karena dikatakan bahwa menyederhanakan demokrasi. Ya, Mungkin juga dia katakan kenapa kita tidak ciptakan demokrasi yang khas Indonesia gitulah. itulah demokrasi khas Indonesia itu demokrasi perwakilan. Perwakilan. Sebagaimana jelas di dalam Pancasila, kerakyatan Yang yang dipimpin, oleh kerakyatan yang dipimpin, Oleh hikmat. kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, Ya, ya. kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Iya, iya, betul. Jadi bermusyawarah itu perwakilan, bukan iya. semua orang terlibat. Mereka yang mendapatkan mandat dari Mandat rakyat dari ya, melalui rakyat. pemilu juga DPR, Ya, DPR it's itu kan, okay. DPD ya. Iya. Jadi mereka ini juga wakil rakyat. Iya. Jadi mereka adalah Penerima mandat dari Penerima rakyat mandat lah dari untuk rakyat. itu. karena itu mereka lah yang berdaulat simbolnya, ya kan, bukan rakyat secara langsung. Karena demokrasi kita itu, kenapa Pancasila permusyawaratan perwakilan? Ya permusyawaratan perwakilan, mereka lah yang menentukan arah negara, berunding, bermusyawarah, sehingga orang-orang kelas bawah itu fokus pada pembangunan, pada partisipasi. Gak boleh diterjemahkan partisipasi itu dengan melibatkan mereka begitu jauh. Coba, akhirnya yang terjadi di level bawah itu kan money politik, mau tidak Ya, mau, betul, karena orang bekerja disuruh nyoblos. Iya, 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 iya. Jadi Orang masih susah, orang masih dibayar susah. gampang aja. orang masih susah disuruh berdemokrasi, Iya, disuruh memikirkan negara, ya nggak bisa Pak. iya, iya. Kalau saya hari ini harus nyoblos, Bapak harus bayar saya karena saya kerja sekian. Kalau saya hari dapat 200.000, Akhirnya dapat ya 200.000. apa satu kantong beras pun dianggap hebat gitu Iya, kan. iya. Jadi itu perusakan negara, sistem liberal pemilu yang Ya. hari ini berjalan itu menghasilkan orang-orang yang tidak jujur. Dan Orang-orang kualitasnya rendah. Rendah, kualitasnya rendah. Masuk gorong-gorong, Langsung dianggap gorong-gorong. hebat, yang Iya, merakyat gitu. iya. Jadi tidak terseleksi secara akademik. ya, Buktinya Ya. ada ijazah palsu masuk, ya kan? Betul, betul. Ini betapa bodohnya negeri ini. Ya, dan termasuk juga penyelenggara yang kita harapkan bisa Iya. melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bagus, apa Betul. bersih, bermutu, dan ternyata juga banyak Akhirnya kan uang, tarikan protes uang. orang gitu ya. Iya, diprotes orang. Yang Karena tidak dia jujur. tidak punya kapabilitas. Kalau di perwakilan itu, Iya. ya, itu yang menentukan mereka siapa pemimpinnya. Kan mereka yang lebih tahu. Dan murah banget Murah biayanya. banget. Biayanya. Iya, kalau loh terjadi korupsi, hanya sebatas orang di situ aja. Iya. Yang jadi Terjadi korupsi. suap menyuap untuk pilih Iya. saya, gua. Iya. Tapi kan tidak banyak, itu kan Iya. bukan uang negara juga. Uang-uang negara, uang mereka juga. Mm-mm. Jadi jadi tidak melibatkan perusakan rakyat secara sistematis. Iya. Kalau ini semua orang terlibat, semua orang dagdikduk. Jadi Anda pertama yakin bahwa mungkin apa yang dikatakan oleh Sekjen tadi yang diduga bahwa itu pikiran awal dari Pak Prabowo itu bahwa memang perbaikan penyelenggaraan demokrasi itu memang akan seperti itu. Salah satu ininya
tentunya demokrasi kan sangat luas, berkaitan juga dengan etika dan nilai. Jadi Tapi dari begini. sisi prosedur ya, Ya, untuk pemilihan pemimpin pusat dan daerah kemungkinan ke parlemen lagi ya. iya. Jadi begini, itu sebenarnya bukan sekedar penyederhanaan, ya. Tetapi kita kembali kepada Pancasila. Kembali ke ruh bangsa. Ruh bangsa ini. Demokrasi bangsa kita. Kata Cak Nor, Pancasila itu common platform. Ya. Sebuah kesepakatan bersama untuk dijalankan. Tetapi kok tiba-tiba melenceng? Ini dari mana? Kan dari reformasi itu. Iya. Dan desain reformasi itu secara batini bangsa, suasana kebatinan bangsa, itu suasana perlawanan politik terhadap Orde Baru. Jadi ekspresi kemarahan Ekspresi aja. kemarahan. Jadi bukan lahir dari Kejernihan berpikir. ya. Iya. Saya kira itu berbahaya sekali. Bikin ini, bikin itu, ya kan? Undang-undang diveto oleh 9 orang, dan 9 orang itu bukan malaikat yang ada di Hakim MK itu. Akhirnya terjadi pembiasaan, kita tidak lagi merujuk kepada Pancasila sebagai filosofi bangsa, dasar negara, falsafah negara, Grundsla, ya, filosofi Grundsla, Weltan Caung, ya. Itu tidak ke sana. Lalu Pancasila di mana di dalam demokrasi hari ini? Tidak dijadikan rujukan. Dia dilempar begitu rupa, terutama dan tidak sila mengangkat keempatnya itu ya. Iya. Jadi demokrasi itu, diskusi saya dengan Profesor Bahtiar Effendi almarhum, dia seorang saintis politik. Kesimpulannya begini, memang demokrasi itu harus didekatkan kepada culture, based on culture dari bangsanya. Karena itu demokrasi di berbagai dunia itu selalu memberi warna sendiri, ada warnanya sendiri. Iya, model-model kecil, ciri-ciri khasnya sendiri. Ada ciri khasnya sendiri. Tidak bisa demokrasi Amerika kita paksakan adopsi untuk seluruh bangsa. Iya, gitu. begitu rupa, tidak bisa. Jadi harus berkaitan, harus berbasis, bertumpu pada pertumbuhan kebudayaan bangsanya. Ya, karena kita punya filosofi Grundsla namanya Pancasila. Karena itu kemudian mari kita kembali kepada Pancasila. Jadi ajakan Prabowo itu penting sekali untuk kita lakukan. Apalagi Prabowo sekarang berkuasa, segera kembali kepada Pancasila. Ya, untuk meredam hal-hal yang perlu dia terjadi. Gesekan sosial dan lain sebagainya. Padahal ya, dengan Bhinneka Tunggal Ika kita itu hanya karena kepentingan politik kemudian terpecah. Satu keturunan kiai dia pecah karena berbeda orientasi politik. Politik apa? Politik kepentingan. Karena uang, karena kedudukan, iming-iming posisi. Lalu keluarga yang kohesivitasnya itu tinggi, kita gemensafnya paguyuban, bukan patembayan, culture-nya itu. Tapi dirusak demikian rupa oleh aktivitas pemilu, aktivitas politik. Jadi ide penyederhanaan demokrasi itu menurut saya sangat menarik, dan memang itulah sebenarnya culture dari bangsa ini. Dari sisi prosedur demokrasi, untuk representatif, untuk kepemimpinan ya. Iya, untuk kepemimpinan. Tetapi kan di demokrasi itu juga variannya diantaranya menjaga kebebasan berpendapat, warga, mengkritik pemerintah, mengawasi, itu kan demokrasi juga yang merupakan konten. Keadilan sosial ditegakkan, kejujuran ditegakkan, itu kan konten dari demokrasi. Iya. Jadi demokrasi itu harus memenuhi prasyarat ya. Kalau kita representativeness kayak gitu, seperti di zaman Orde Baru misalnya, memang orang itu merasa itu perlu diperbaiki. Tapi base-nya itu by culture. Culture kita itu Pancasila itu. Filosofi kita berbangsa itu Pancasila itu. Perwakilan. Jangan semua orang yang tidak tahu tidak pernah belajar ilmu politik, tidak pernah belajar ilmu budaya, tidak sekolah. Itu sama. Cuma membuat pencitraan di masyarakat. Pencitraan masyarakat lalu jadi. Ini kan merusak. Akhirnya bangsa ini rusak kan, berantakan kan. Kita kaya, tapi karena dikendalikan oleh orang yang awam, ya, yang sama sekali tidak mengerti bagaimana strategisnya policy dari seorang presiden. Ini dijual-jual aja nikel kita, kekayaan kita dijual-jual aja. Itu dampaknya. Karena dia tidak mengetahui bahwa natural resources yang kita punya yang kaya raya, yang oleh banyak antropolog,
maupun budayawan dianggap sebagai part of heaven, bangsa ini kaya raya ini. Bangsa yang Tapi kaya akan mineral. ironinya rakyatnya miskin. Rakyat miskin karena pemimpinnya bodoh. Ya, Tidak mengerti, tidak cukup ilmu pengetahuan, tidak cukup Mengelola wisdom bangsa ini. untuk mengelola bangsa ini. Akhirnya kita itu dimanfaatkan mismanagement, dimanfaatkan oleh orang-orang yang kapitalis, pragmatis, yang pragmatis, yang tamak, Tamak, itu, dan bahkan mengatakan kepada rakyatnya, ini Cina mau bangun di sini, jangan ganggu. Ini memang negaranya siapa itu? Kok ngomongnya sembarangan begitu? Iya. Seorang pejabat itu tidak boleh ngomong sembarangan. Iya, ganggu kalau di Harus negara dijaga dong. negara seperti kita mau pemimpinnya dipilih melalui parlemen atau apa tidak, tetap juga mekanisme kontrol terhadap kekuasaan terseleksi. harus tetap dilakukan. Iya. Supaya jangan kekuasaan itu jangan zalim, melakukan zalim, terjerumus ke kezaliman. Betul. Ya. Nah, Jadi kalau nanti seorang presiden dipilih secara bersama oleh perwakilan rakyat itu, ya kan? Tentu saja di situ kan ada mayoritas. tapi Cak, ini yakin bahwa gagasan Prabowo yang dimaksudnya dalam kata kunci penyederhanaan demokrasi itu, mungkin itu yakin bahwa itu akan kembali ke Model-model. demokrasi parlemen itu. Iya, Bukan demokrasi parlemen, demokrasi perwakilan. Ya, Dalam hal kepemimpinan, pilih pemimpin itu ya. Ya. Jadi tidak sembarang dong orang memilih Dan presiden. setuju tentang itu di Saya situasi setuju negeri yang karena saya seperti juga ini. belajar ilmu politik, Nah, iya, saya iya. belajar ilmu pemerintahan. Ya, dan Saya melihat ini sarjana Pancasila, jadi saya paham dan melihat bagaimana situasi bangsa melencengnya. kita ketika Iya. kita uji coba pemilihan Iya. langsung ini ya, luar Iya. biasa. Jadi ininya ya. saya itu adalah alumnus ya, sarjana Pancasila. Iya, iya. Jadi saya merisaukan betul di mana Pancasila di dalam konteks pembangunan demokrasi hari ini. Setuju ya, Letaknya di mana? Ya, jadi intinya setuju. Ya, saya setuju. Pikiran Ya. presiden terpilih Prabowo Ya, Subianto. saya setuju. Itu yang clue yang kita mau Ya, dapatkan. saya setuju. Oke. Cak. Baiklah kawan-kawan sekalian, itulah pendapat dari Fatur Rahman Fadli, Direktur Eksekutif Indonesian Development Research, dan sekaligus sebagai seorang akademisi di Universitas Pamulang, Banten, Tangerang Selatan, tentang menanggapi tentang pernyataan Sekjen Gerindra Pak Mujani hari ini yang merupakan dikatakan sebagai ide dari Prabowo Subianto dan Partai Gerindra memang. Dan Partai Gerindra, tapi khususnya tentang penyederhanaan demokrasi yang diduga ditafsirkan bahwa dalam hal kepemimpinan akan dikembalikan, pengangkatan kepemimpinan kembalikan kepada MPR, perwakilan, jadi sistem wakil rakyat yang memilih wakil ya, presiden dan wakil presiden ke depan. Demikian juga kepala-kepala daerah yang kembalikan itu. Karena itu merupakan karena itu sesungguhnya mekanisme itu dan sebetulnya base dari kultur kita, demokrasi kita, Pancasila. sesuanya seperti yang termuat dalam pasal 4 Pancasila. Sila keempat, bukan pasal, sila keempat dari Pancasila. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Demikianlah kawan-kawan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.